Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam literasi. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yosefani Musunta Baru, kelas 9 dari SMP Katolik Villanova. Pada kesempatan ini, saya akan meresensi suatu buku yang berjudul Cendrawasih Si Burung Bidadari, karyanya Dwi Pratiwi yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan tebal halaman 64 halaman. Apakah teman-teman suka membaca buku cerita rakyat? Maka buku ini sangat cocok dibaca oleh teman-teman. Mengapa? Karena buku ini merupakan buku cerita rakyat yang berasal dari Papua Barat dan menceritakan secara garis besar tentang asal-usul Cendrawasih. Buku yang akan saya resensi menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Kueyai dan ibunya yang bernama Ibu Baria. Mereka berdua tinggal sendiri di hutan. Hari-hari pun berlalu, tak terasa Kueyai sudah tumbuh menjadi anak yang kuat, rajin, dan suka menolong ibunya. Pada suatu hari, Kueyai bertemu dengan seorang laki-laki parubaya yang bernama Pak Bone. Atas kebaikannya Pak Bone terhadap Kueyai, Pak Bone pun diperkenankan bergabung di dalam keluarganya Kueyai dan Ibu Baria. Hari-hari pun berlalu, tak terasa bertambahlah keluarganya Kueyai dengan lahirnya kedua adiknya Kueyai. Pada suatu hari, Ibu Baria dan Pak Bone pergi ke ladang untuk menanam sayur, sedangkan Kueyai dan kedua adiknya tinggal di rumah. Saat di rumah, Kueyai mengajari kedua adiknya menganyam loket. Namun salah satu adiknya malah menggulung-gulung loket tersebut sehingga susah untuk dianyam. Karena kesal, Kueyai pun mengambil tali loket tersebut dan masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan anyaman loket tersebut. Tak berapa lama kemudian, Ibu Baria dan Pak Bone pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ibu Baria hanya mendapati kedua adik Kueyai, sedangkan Kueyai tidak berada di situ. Ibu Baria pun mencari Kueyai ke sana kemari, namun yang Ibu Baria temukan hanya setumpuk benang dan seekor burung yang melompat-lompat di atas rumah tersebut. Ibu Baria pun merasa sedih dan mulai menyadari bahwa burung tersebut adalah Kueyai. Ibu Baria pun mengambil benang tersebut, lalu menjahitnya menyerupai sepasang sayap burung, dan Ibu Baria pun berubah menjadi burung seperti Kueyai. Tak lama kemudian, Pak Bone dan kedua adiknya Kueyai pun mencari Ibu Baria dan Kueyai. Namun, mereka hanya menemukan setumpuk benang dan menemukan 2 ekor burung yang bertengger di depan halaman rumah mereka. Mereka pun merasa sedih dan mulai menyadari bahwa burung tersebut adalah Kueyai dan Ibu Baria. Mereka pun melakukan hal yang sama seperti Ibu Baria, mengambil tali noken tersebut lalu menganyamnya menyerupai sepasang sayap burung. Dan mereka pun berubah menjadi burung seperti Kueyai dan Ibu Baria. Burung-burung tersebut pun bertebaran bebas. Buku ini bertema tentang kekeluargaan, keindahan alam Papua, dan keindahan burung cendrawasih. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Kueyai yang digambarkan sebagai sosok yang pemberani, baik hati, dan suka menolong. Sedangkan tokoh pendukung di dalam cerita ini yaitu Ibu Baria, Pak Bone, dan kedua adiknya Kueyai. Alur yang digunakan dalam cerita ini adalah alur maju. Sedangkan latar tempat dalam cerita ini yaitu pegunungan Sapor Keren di Pulau Waigeo, Papua Barat, dan latar waktu adalah siang hari, pagi hari, dan malam hari. Buku ini sangat bagus dibaca karena bahasanya yang baku dan mudah dimengerti oleh semua orang. Walaupun buku ini merupakan buku cerita rakyat yang berasal dari daerah tertentu, namun bahasa daerah dan dialek daerah tidak dimasukkan ke dalam buku ini. Namun, seharusnya penulis menaruh sedikit bahasa daerah atau dialek daerah ke dalam cerita ini, agar lebih menggambarkan cerita ini berasal dari mana dan asal daerahnya. Setelah membaca buku ini, saya menjadi terinspirasi kepada burung cendrawasih. Karena dengan keindahan dan keunikannya, ia memancarkan kepercayaan dirinya dan memancarkan keindahan dan keunikannya kepada semua orang sehingga semua orang mengagumi. Hal itu membuat saya agar tetap menjadi diri saya sendiri, percaya kepada diri saya sendiri, dan tidak perlu mengikut orang lain. Buku ini sangat cocok dibaca oleh anak-anak dan remaja karena dapat mengenalkan identitas budaya dan mengembangkan empati anak-anak dan remaja. Dengan demikian hasil resensi saya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam literasi.